Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Sudah hamil harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Ibu-ibu hamil disuruhnya minum asam sulfat, nggak bahaya tak? Ngomongin stunting, Gibran bilang ibu hamil disuruh cek asam sulfatnya terpenuhi atau enggak. Tolong dong yang mempunyai ilmu, kasih paham ke kita semua. Asam sulfat adalah zat yang berbahaya, bukan asam sulfat yang diuji pada ibu hamil untuk mengurangi resiko stunting. Asam sulfat atau H2SO4 adalah senyawa kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan korosif. Kalau pada besi itu menyebabkan karat, dan jika terkena kulit maka akan menyebabkan efek seperti luka bakar. Kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE, saya pikir itu adalah susu untuk ibu hamil SGIE. Sudah minum cucu belum? Cucu SGIE. Saya pikir salah satu cawapres itu hamil deh. Ternyata itu adalah State Global Islamic Economy, SGIE. Kenapa harus pakai singkatan dalam bahasa Indonesia sih? Kalau itu memang adalah kata-kata bahasa Inggris. Mana tadi Gibran? Pintar kali dia. Mukanya kayak orang PA. Mukanya kayak orang bodoh. Tapi dia begitu ngomong, bengong-bengong, kita salut kita kan. Kan mukanya kayak gitu, kayak orang bodoh-bodoh, kayak melongok-melongok. Mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Pak Prabowo nggak takut kalau kalah lagi, Pak? Pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Jadi nggak mikir apa-apa sebelum tidur ya? Saya sih santai, biasa saja. Kok bisa ya Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi calon presiden dan wakil presiden? Menurut saya sih belum layak, karena kapasitas politiknya belum cukup. Orang-orang jangan terpesona pada jabatan wali kota yang ia emban, karena jabatan wali kota itu juga kemarin didapatkan juga karena dia adalah anaknya presiden. Inilah 4 manuver Gibran Rakabuming yang menjadi kontroversi. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terhitung melakukan blunder atau kecerobohan sebanyak 4 kali saat kampanye ke Jakarta dan Tangerang. Gibran melakukan kampanye pada Minggu dan Senin 3 dan 4 Desember 2023. Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta. Akan tetapi pada sekali kampanye tersebut terhitung ada 4 kali wali kota Solo tersebut melakukan blunder. Blunder pertama yakni dengan bagi-bagi susu di CFD. Pada Minggu 3 Desember, Gibran didampingi oleh istrinya Selvi datang ke CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk membagikan susu gratis. Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi Prabowo Gibran tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting. Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan minuman berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula. Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Blunder ini disampaikan Gibran saat memaparkan tujuan Indonesia Emas 2024 dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember. Lalu ketika hamil harus dicek dia, misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya, oke enggak? Kata Gibran. Masih di acara yang sama, Gibran juga mendapatkan sorotan karena dianggap emoh diskusi dan mengatakan ngantuk ingin pulang. Dari video yang beredar, hal ini juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Kepada teman-teman saya nanti minta masukannya ya. Kalau mau ngasih masukan apa? Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya, jangan tanya jawab terus.
Saya yang ngasih solusi, kalian lebih pinter dari saya, katanya. Pernyataan Gibran ini pun juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tak kalah menarik, Cawapres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9, sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kami mendengarkan. Jam 9 selesai ya, saya mau tidur, kata Gibran. Jelas saja video Gibran tersebut viral dan jadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir. Acara bertajuk diskusi tapi nggak ada diskusinya, kan aneh, kata salah satu netizen. Ya, jam 9 dedek mau tidur, timpal yang lainnya. Kontroversi Gibran Raka Buming selanjutnya yaitu pertanyaan Gibran kepada Caimin di debat Cawapres 2023 kemarin tentang SGIE. Saat debat Cawapres pada Sabtu 22 Desember malam, Gibran bertanya soal SGIE kepada Caimin. Namun Caimin mengaku bingung dengan SGIE. Banyak warganet yang mengira Gibran sengaja menjebak Caimin dengan singkatan SGIE. SGIE atau SGIE sendiri adalah Stage of the Global Islamic Economy. Hal itu adalah perkembangan ekonomi Islam global termasuk ukuran, pertumbuhan, dan tren. Mulanya Gibran bertanya tentang bagaimana langkah Caimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Namun Caimin mengaku bingung dan bertanya apa arti dari SGIE yang ditanyakan oleh putra Presiden Joko Widodo tersebut. Wakil Ketua DPR RI itu pun menampakkan raut wajah bertanya-tanya, bahkan dia sempat bertanya 2 kali. Terus terang, SGIE saya kurang paham. SGIE itu apa? Tanya Caimin pada Gibran. Gibran lalu menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berfokus mengembangkan keuangan syariah. Otomatis kita harus paham SGIE atau Stage of the Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk 10 besar adalah makanan halal kita, skincare, fashion, jelas Gibran. Wali Kota Solo itu pun berseloroh dan meminta maaf bila pertanyaannya terlalu sulit untuk ketum PKB tersebut. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, makasih, tutur Gibran lagi. Perangai debat calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dalam ajang debat Pilpres 2024 dinilai merupakan level terendah dalam berkomunikasi. Pernyataan menohok itu dilontarkan ahli atau pakar public relation Muhammad Sufyan yang mengatakan bahwa sejak awal Gibran memiliki tendensi untuk menjatuhkan lawan bicaranya dalam debat semalam. Sebelum ke strategi atau logos, saya masuk ke etika atau etos dan kredibilitas atau patos yang makro dulu. Gibran secara patos bukan ahli ekonomi bisnis, tegas Sufyan saat dihubungi pada Sabtu 23 Desember. Dirinya menambahkan berdasarkan etos sendiri memiliki intensi atau niat untuk menjatuhkan lawan bicara merupakan level terendah dalam berkomunikasi. Padahal ajang debat tersebut merupakan sarana adu gagasan antar cawapres, bukan untuk saling menjatuhkan. Lebih lanjut, Sufyan turut menyinggung Gibran yang dinilainya meniru gaya Presiden Joko Widodo dengan menggunakan istilah atau diksi asing kepada lawan debatnya pada Pilpres 2014 dan 2019 silam. Etos dan logos tak dipakai dan ini melanjutkan sang bapak. 2019 tiba-tiba muncul unicorn. Itu pun Jokowi bukan ahli digital. Benang merah keduanya bisa jadi mendapat bisikan jahat dari tim untuk mencari-cari kelemahan lawan dari awal tugasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?